Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala muridin waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur senantiasa kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang sudah memberikan kepada kita berbagai nikmat ya dalam hidup dan kehidupan ini, sehingga atas nikmat-nikmat tersebut alhamdulillah kita bisa bertemu di channel kami, yaitu di Cermin Anak Soleh. Mudah-mudahan tampilan kali ini bisa menginspirasi akan tambahnya keimanan dan ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya robbal alamin. Selanjutnya, sholawat teriring salam semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin ya robbal alamin. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini sedikit saya akan sampaikan keterkaitan dengan salah satu kewajiban ibadah yang sangat utama. Di antaranya adalah tunaikan ibadah sholat, karena sholat merupakan tolak ukur ya, bisa jadi juga pembeda antara kaum muslim dan non muslim. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalaupun toh Rasulullah SAW mengajarkan agar kita bisa mengamalkan sholat ini dengan baik, ya, mari kita contoh baginda Rasulullah SAW. Ya, Rasulullah SAW melaksanakan ibadah sholat 5 waktu ini di masjid, ya, di masjid. Jadi selama fisik kita, ya, kondisi fisik kita mampu untuk pergi ke masjid, apa salahnya? Apa salahnya kita tunaikan ibadah sholat berjamaah sebagaimana yang dikerjakan oleh baginda Rasulullah SAW, yaitu dilaksanakan di masjid. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau mentoh di Indonesia, tentunya kita berharap ya, agar bisa melakukan ibadah sholat 5 waktu itu ya di masjid, khususnya di Indonesia bagian barat ini ya. Mari kita sama-sama upayakan ya. Kita upayakan semisal tidak ada kegiatan yang prinsip, ataupun toh mungkin ada juga kegiatan yang prinsip ya, kita atur sedemikian rupa. Usahakan ya, kita usahakan misalnya keterkaitan dengan ibadah sholat isya ya, usahakan ya kalau bisa ya sholat isya itu dilaksanakan berjamaah, sehingga insya Allah ya jam 8 waktu Indonesia bagian barat itu kita sudah selesai mengerjakan, sehingga dengan kita sudah selesai mengerjakan, insya Allah ya, kita akan merasa bahagia. Bahagia itu kalau kita sudah melaksanakan suatu kewajiban ya, salah satu kewajiban yaitu mengerjakan sholat isya jam 8 malam itu biasanya sudah selesai. Jadi kalau yang jam 8 malam ataupun jam 20 itu belum melaksanakan ibadah sholat, itu kadang-kadang juga masih jadi pikiran ya, karena belum tunaikan kewajiban. Nah kemudian subuh. Nah subuh itu usahakan ya jam 4 ya, jam 4 kita bangun, kemudian sholat sunnah ya, diusahakan jam 5 ya,
lebih seperempat itu sudah selesai. Sehingga kalau sudah jam 5:15 selesai, kita sudah merasa tenang. Kemudian selanjutnya jam 12:30 duhur, ini diusahakan kita sudah melaksanakan ibadah sholat. Begitu juga dilanjutkan dengan asar. Usahakan asar ya minimal ya jam 4 kita sudah selesai. Sehingga kalau kita sudah selesai melaksanakan kewajiban, insya Allah kita akan peroleh suatu kebahagiaan. Dan juga maghrib, biasanya maghrib itu jam 6:30 itu sudah selesai ya. Ataupun jam 18:30 itu sudah selesai. Sehingga kalau kita sudah selesai melaksanakan ibadah sholat, kita akan peroleh suatu kebahagiaan. Dan tentunya kita berharap mudah-mudahan kita bisa mengamalkan ibadah sholat ini secara berjamaah sesuai dengan baginda Rasulullah SAW, yaitu dilaksanakan di masjid pada awal waktu dan berjamaah. Insya Allah kalau kita istilahnya bisa mengamalkan ibadah sholat ini secara baik, insya Allah ya, nanti dalam akhirat yang pertama kali ditanya oleh Allah adalah ibadah sholat ya, inna sholata tanha anil fahsai wal munkar. Dan mudah-mudahan ya, mudah-mudahan kalaupun toh sholat kita baik, insya Allah ya, insya Allah kita mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Karena kalau sholatnya baik, insya Allah ya amalan-amalan yang lain juga akan baik. Tapi kalau sholatnya masa bodoh ya wallahu alam ya, wallahu alam. Sekali lagi saya mengajak mari kita tingkatkan ibadah sholat kita, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.